Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang pada mata kuliah Perkembangan Moral dan Agama Anak Usia Dini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tahapan perkembangan moral anak usia dini berdasarkan teori Jean Piaget dan Laurent Colbert. Nah, di mana materi ini sangat penting dalam membantu kita untuk memahami bagaimana anak belajar membedakan mana yang perilaku baik dan mana yang tidak baik. Nah, coba kita sama-sama mempelajari, melihat gambar yang pertama. Seorang anak mengambil mainan milik temannya tanpa izin. Beberapa saat kemudian ada guru datang mendekati. Nah, tiba-tiba anak tersebut langsung mengembalikan mainan yang diambilnya. Nah, sekarang saya ingin teman-teman untuk dapat berpikir mengapa anak tersebut mengembalikan mainannya. Terus, apakah karena ia memahami bahwa mengambil barang milik orang lain itu merupakan tindakan yang tidak benar? Atau karena ia takut dimarahi gurunya? Nah, sekarang teman-teman silakan diingat dan difikirkan sejenak karena jawaban ini akan teman-teman temukan sebentar lagi. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan konsep perkembangan moral anak usia dini, menganalisis teori Piaget dan Colbert, serta mengidentifikasi karakteristik perkembangan moral anak berdasarkan tahapan perkembangannya. Untuk memudahkan pemahaman, materi yang akan kita pelajari ini terdiri ada pengertian moral, teori Piaget, teori Colbert, analisis kasus, terus nanti refleksi, dan terakhir itu kesimpulan. Moral merupakan seperangkat nilai yang digunakan seseorang untuk menemukan apakah suatu tindakan dianggap baik atau buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku moral tampak seketika anak berbagi dengan teman, membantu orang lain, berkata jujur, meminta maaf, dan mematuhi aturan yang berlaku. Pada perkembangan moral tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi perkembangan moral secara bertahap melalui pengalaman, pembiasaan, dan interaksi sosial. Di sini menurut Jean Piaget, perkembangan moral adalah di mana perkembangan moral ini terdiri dari dua tahap utama. Yang pertama, moralitas heteronom dan moralitas otonom. Nah, sekarang kita pelajari apa itu tahap heteronom, yaitu anak memandang aturan sebagai sesuatu yang mutlak dan harus dipatuhi, di mana anak akan menaati aturan karena takut hukuman atau karena menghormati otoritas orang dewasa. Sedangkan tahap otonom, anak mulai memahami bahwa aturan dibuat untuk kebaikan bersama dan dapat didiskusikan bersama. Anak mulai mempertimbangkan niat dan alasan suatu tindakan. Nah, untuk teori Piaget ini memberikan contoh yang terkenal. Misalnya, anak pertama memecahkan 10 gelas tanpa sengaja ketika membantu ibunya. Anak kedua memecahkan 1 gelas saat mencoba mengambil kue tanpa izin. Anak yang masih berada pada tahap heteronom biasanya menganggap anak pertama ini lebih bersalah karena kerusakannya lebih banyak. Sedangkan anak yang sudah memasuki tahap otonom akan mempertimbangkan niat dari tindakan tersebut. Laurent Colbert mengembangkan teori Piaget menjadi teori yang lebih rinci. Pada anak usia dini, tahap yang paling dominan adalah tahap prakonvensional.
Pada tahap ini, anak melakukan sesuatu berdasarkan konsekuensi yang akan dia terima. Anak berbuat baik untuk memperoleh hadiah atau menghindari hukuman. Seorang anak menemukan dompet di halaman sekolah. Kemudian ia menyerahkannya kepada guru. Apakah tindakan tersebut menunjukkan perkembangan moral yang baik? Jawabannya bergantung pada alasan mendasari tingkatan tersebut. Dalam perspektif Islam, perkembangan moral anak tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membedakan baik dan buruk, tetapi juga membentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama, di mana tercermin dalam surah Luqman ayat 17 yang berisi nasihat Luqman kepada anaknya untuk mendirikan salat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersabar dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan moral harus dilakukan secara bertahap melalui pembiasaan ibadah, penanaman nilai kebaikan, kepedulian terhadap sesama, serta pengembangan sikap sabar dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai tersebut sejalan dengan konsep moderasi beragama yang menekankan sikap adil, seimbang, toleransi, dan menghargai perbedaan. Melalui pendidikan moral yang berlandaskan ajaran Islam, anak tidak hanya dibimbing menjadi pribadi yang taat beribadah, tetapi juga belajar menghormati orang lain, bekerja sama, bersikap empati, serta menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dan moderasi beragama dalam pendidikan anak usia dini menjadi fondasi penting dalam bentuk generasi yang berakhlak, mulia, toleran, dan mampu hidup berharmoni di tengah masyarakat yang beragama. Sebagai calon guru PAUD, kita perlu memahami bahwa tujuan pendidikan moral bukan sekedar membuat anak takut terhadap hukuman. Tujuan yang lebih penting adalah membantu anak memahami alasan mengapa suatu tindakan dianggap baik. Nah, silakan jawab ketiga pertanyaan ini sebagai bentuk refleksi terhadap materi yang telah dipelajari. Dan silakan mengumpulkan jawaban ini melalui Google Classroom sesuai dengan link yang sudah tertera di dalam video ini. Sebagai kesimpulan, perkembangan moral anak berlangsung secara bertahap. Pemahaman terhadap teori Piaget dan Colbert akan membantu guru-guru PAUD memberikan stimulasi yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.